Selamat berjumpa lagi pemirsa di Ulas Berita Blora TV. Kita mulai dari kabar duka yang menyelimuti Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Blora. Sungai Lusi masuk wilayah Kelurahan Kedung Jenar, Kecamatan Blora Kota, yang selama ini menjadi urat nadi kehidupan bagi masyarakat. Warga Blora juga Gerobokan kini berubah menjadi saksi bisu tragedi yang memilukan. Delapan santriwati terseret arus, 3 selamat. Hingga Jumat sore operasi pencarian sudah selesai, 5 korban yang tenggelam sudah ditemukan semua. Ini bukan hanya soal musibah, pemirsa, ini adalah sinyal bahaya. Bagaimana Sungai Lusi yang dulu menjadi sumber penghidupan, kini justru mengancam nyawa. Kita akan ulas lebih dalam bagai berikut. Pemirsa, duka mendalam masih menyelimuti kota Blora setelah insiden tragis menimpa 8 santri di Sungai Lusi, tepatnya masuk wilayah Kelurahan Kedung Jenar, Kecamatan Blora Kota, Kamis 11/12/2025 pagi. 3 santri diantaranya berhasil selamat. Hingga Kamis 11/12/2025 petang dan Jumat 12/12/2025 siang, operasi pencarian gabungan yang mengerahkan segala daya upaya belum membuahkan hasil. Waktu itu menyisakan 3 santri lain yang masih hilang ditelan derasnya arus sungai yang mematikan. Kamis 12/11/2025, 2 korban ditemukan tak bernyawa, menambah panjang daftar korban jiwa akibat kelalaian dan bahaya alam yang kerap terabaikan ini. Jumat sore, sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, ada kabar 1 korban lagi yang ditemukan. Hal ini juga dibenarkan oleh Kapolres Wawan Andi Susanto. Ya, benar, ada 1 korban lagi yang berhasil ditemukan. Tandasnya ketika dihubungi Blora TV Jumat 12/12/2025 sore. Dijelaskan, temuan korban tenggelam yang ketiga berada 1 km dari lokasi kejadian tenggelam. Ya, korban ketiga berhasil ditemukan berjarak 1 km dari lokasi kejadian, tandas Kapolres Wawan. Ditanya berapa kekuatan personil dari Polres Blora yang diterjunkan untuk mencari korban tenggelam di Kali Lusi itu, dijelaskan Kapolres Wawan ada sekitar 72 personil, dibantu dari tim SAR lainnya, termasuk bantuan tim SAR dari kabupaten tetangga, seperti Kabupaten Gerobogan. Selang sekitar 30 menit kemudian, ada kabar 2 korban lagi berhasil ditemukan. Untuk lokasi penemuan 2 korban lainnya, dijelaskan Kapolres Blora tidak jauh dari penemuan korban yang ketiga. Tuntas sudah tugas mulia tim SAR gabungan. Dan menurut Kapolres Wawan Andi Susanto, Jumat sore akan dilakukan konsolidasi dan penutupan tim SAR. Hingga Kamis sore, upaya penyisiran terus dilakukan hingga menjelang gelap. Di sekitar lokasi kejadian, petugas mulai mendirikan posko SAR gabungan Marurat. Posko ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat koordinasi dan istirahat bagi tim, tetapi juga menjadi pusat informasi dan penantian yang menyiksa bagi keluarga korban yang berdatangan dengan wajah penuh harap dan ketakutan. Blora kini menahan nafas, berharap mujizat dapat terjadi dan 3 santri yang hilang itu segera ditemukan dalam kondisi selamat. Kisah tragedi Sungai Lusi ini menjadi pengingat pahit akan bahaya tersembunyi yang mengintai di balik ketenangan alam. Pemirsa, berikut profil Sungai Lusi yang kami nukil dari berbagai sumber, di antaranya wikipedia.org, buku Cerita Rakyat Jawa Tengah Kabupaten Blora, penerbit Balai Bahasa Jawa Tengah 2017, dan sejumlah sumber lainnya. Sungai Lusi berhulu di Rembang dengan panjang 234 km dan punya belasan anak sungai. Hampir setiap musim penghujan, Sungai Lusi elevasinya naik tajam, bahkan sampai meluap. Data banjir terbesar di aliran Sungai Lusi terjadi pada tahun 1993 dan 2007. Selama ini, masih banyak pihak yang belum mengenal dengan lengkap terkait Sungai Lusi. Mereka kebanyakan hanya tahu jika sungai ini adalah sungai besar yang melintasi beberapa kabupaten. Nah, berikut informasi seputar Sungai Lusi, dilansir dari Wikipedia.
Sungai Lusi adalah sebuah sungai yang melintas di tengah-tengah Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, dari timur mulai dari hulu di Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Sungai ini terletak di antara Pegunungan Kapur Utara dan Pegunungan Kendeng. Pada era tahun 1970-an, bagi warga di Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora Kota, Sungai Lusi bukanlah sekedar jalur air, ia adalah urat nadi kehidupan dan pusat kegiatan sehari-hari. Saat itu, Sungai Lusi menawarkan pemandangan yang amat berbeda dengan kondisinya saat ini. Airnya masih sangat jernih dan bersih, mengalirkan kesegaran yang dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat. Pagi menjelang sore, tepian sungai dipenuhi aktivitas warga. Tempat mandi dan bersuci. Sungai Lusi menjadi kamar mandi alam terbuka. Anak-anak hingga orang dewasa berendam dan mandi di sana, merasakan dinginnya air yang menyehatkan. Pusat mencuci. Para ibu berbondong-bondong membawa cucian mereka. Bunyi pukulan kain basah ke atas batu pipih menjadi irama khas harian di sepanjang aliran sungai. Pakaian bersih dibawa pulang dengan aroma segar alami. Yang paling khas dari Sungai Lusi kala itu adalah hamparan batu kerikil yang melimpah ruah. Kerikil-kerikil halus dan besar terhampar indah, menjadi pijakan yang nyaman sekaligus filter alami bagi kejernihan air. Namun, seiring berjalannya waktu, keindahan alami itu mulai memudar. Kerikil yang dahulu melimpah ruah kini telah nyaris habis, diambil oleh warga dan pihak-pihak tertentu untuk berbagai keperluan, meninggalkan jejak sedimen yang berbeda. Meskipun aktivitas harian warga kini telah beralih ke sumur atau fasilitas rumah tangga, satu hal yang tetap sama adalah kekuatannya saat musim hujan. Ketika banjir tiba, Sungai Lusi menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya. Arusnya yang tenang bisa berubah menjadi deras dan kuat, mengingatkan semua orang akan daya magis dan potensi bahayanya. Sekaligus mengenang masa-masa kejayaan saat ia menjadi saksi bisu kehangatan dan kebersamaan warga Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora Kota. Sungai Lusi di Bangkle adalah sebuah babak sejarah yang tak terlupakan. Sebuah kenangan indah tentang air yang jernih, tawa anak-anak, dan kebersamaan di atas hamparan kerikil yang kini tinggal cerita. Sungai Lusi merupakan salah satu sungai terpanjang di Jawa Tengah, dengan panjang sungai mencapai 234 km. Sedangkan luas daerah aliran sungai atau DAS mencapai 3.656,78 km persegi. Di tengah alirannya, sungai ini bertemu dengan Kali Serang di Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sungai ini melewati berbagai wilayah di Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Kudus di Jawa Tengah. Di aliran sungai ini terdapat 3 bendungan besar, yaitu Bendung Dumpil di Kecamatan Ngaringan, Grobogan, dan Bendung Klambu di Kecamatan Klambu, Grobogan. Satu lagi adalah Bendung Wilalung di Kecamatan Undaan, Kudus. Di Bendung Wilalung yang terletak di Undaan Kudus, aliran sungai dipecah menjadi 2, yaitu ke Sungai Wulan melalui 2 pintu air dan Sungai Juana melalui 9 pintu air. Sungai Lusi mempunyai puluhan anak sungai yang berhulu di Pegunungan Kapur Utara maupun di Pegunungan Kendeng. Anak sungai tersebut antara lain, anak sungai yang berhulu di Pegunungan Kendeng, Sungai Bangan, Jepon, Sungai Kemiri, Jepon, Sungai Medang dan Sungai Gandu, serta Sungai Balong di Kuwu, Sulursari, dan Doplang, Sungai Cayo, Sungai Klampis, Sungai Glugu, Purwodadi, Sungai Peganjing, anak sungai yang berhulu di Pegunungan Kapur Utara, Sungai Gempol, Tunjungan, Sungai Lempuyan, Ngawen, Sungai Kedung Bulus, Sungai Cangkring, Kunduran, Sungai Tirta, Sungai Jangkung Harjo, Grobogan, Sungai Sente. Hampir setiap musim penghujan Sungai Lusi meluap, dan banjir terbesar yang pernah terjadi di aliran Sungai Lusi yaitu pada tahun 1993 dan 2007. Untuk mengatasi hal tersebut, saat ini sedang dikerjakan pembangunan 6 waduk di sepanjang Sungai Lusi, yaitu Waduk Banjarharjo, Kedung Sapen, Kedung Waru, Tirto, Ngemplak, Dumpil, dan Bandung Harjo. Kisah naga di balik asal-usul Kali Lusi.
Ini kisah yang terjadi pada zaman keemasan Raja Kediri, Sri Jayabaya. Di masa itu, hiduplah 3 orang pengembara sakti, Kiai Meranggi, Bahurena, dan si bungsu yang bersemangat, Parta Gendul, atau yang akrab disapa Parta Balung. Mereka bertiga singgah dan tinggal di sebuah hutan sunyi di sisi utara Blora, yang saat itu masih dikenal sebagai Wurera. Kini kita mengenalnya sebagai Gunung Pranti atau Dunggerenjang. Di tempat perkemahan mereka, berdiri tegaklah sebatang pohon suren yang sangat besar dan dikeramatkan oleh penduduk setempat. Pohon keramat ini adalah rahasia bagi Parta Balung. Suatu pagi, sebelum Kiai Meranggi dan Bahurena terbangun, sebuah ide melintas di benaknya. Sebelum Kiai Meranggi bangun, aku harus membuat perahu untuk menyeberangi sungai, bisik Parta Balung dalam hati. Ia bersemangat ingin memberikan kejutan. Pasti mereka bangga kepadaku, sambungnya penuh harap. Tanpa memikirkan larangan atau kekeramatan pohon tersebut, Parta Balung segera menebang pohon suren itu dan mulai mengolahnya menjadi perahu. Namun di tengah asyiknya ia bekerja, tiba-tiba langit berubah. Prahara datang tak terduga. Hujan deras disertai angin ribut menerjang. "Wah, ada apa ini?" Parta Balung panik. Ia berteriak, "Kiai bangun! Kiai bangun!" Kiai Meranggi terbangun kaget. "Ada apa, Parta Balung?" Dengan suara terbata-bata, Parta Balung menjelaskan, "Kiai, saya takut. Tiba-tiba saja ketika saya sedang membuat perahu, hujan dan angin ribut datang. Tanah longsor dan berubah menjadi aliran lumpur." Ia lalu menambahkan, "Tiba-tiba muncul pula seekor ular naga. Ular itu tidak tampak sebab ia berjalan di dalam tanah." "Membuat perahu? Ular naga? Untuk apa kau membuat perahu?" tanya Kiai Meranggi terkejut. "Maafkan saya, Kiai. Tadinya saya ingin membuat kejutan." Kepanikan menyelimuti perkemahan itu. Hujan dan angin ribut tak kunjung reda. Ditambah lagi, kehadiran ular naga yang tidak terlihat membuat kecemasan semakin mendalam. Keesokan harinya, barulah badai meredah. Mereka mendapati tempat tinggal mereka telah longsor dan hancur. Kiai Meranggi menyebut kawasan yang rusak itu Desa Coban, sebab di tempat itulah ia menerima coba atau cobaan dari Tuhan. Setelah berembuk, Kiai Meranggi memutuskan untuk mencari sumber masalah, yaitu ular naga yang telah merusak tempat tinggalnya. Dalam perjalanan panjang mencari naga itu, lahirlah nama-nama desa yang menjadi penanda peristiwa yang mereka alami. Ada Desa Gunung Kajar dari kata pajar atau terang, Desa Timbrangan dari kata tetimbangan, Desa Sucen dari kata asublecen, hingga Desa Tegal Dawa karena adanya makam panjang 4 meter. Setelah penelusuran yang melelahkan, Kiai Meranggi akhirnya pergi ke puncak Gunung Butak, tempat pertapaan seorang tokoh suci, Syekh Jatikusuma. Permisi Syekh," sapa Kiai Meranggi. "Iya, siapa di sana?" jawab Syekh Jatikusuma. Kiai Meranggi menjelaskan maksud kedatangannya. "Saya telah lancang menemui Syekh, tapi saya memohon bantuan. Saya mencari naga yang telah merusak tempat tinggal saya. Saya sangat berharap Syekh dapat membantu." Syekh Jatikusuma mengangguk. "Baiklah Kiai, kita sebagai sahabat sudah seharusnya saling membantu. Nanti saya akan mengambil sebuah pusaka di gua dekat puncak, lalu akan saya tancapkan di puncak Gunung Butak. Semoga dengan cara itu kita dapat menemukan naga yang Kiai cari." Syekh Jatikusuma pun mengambil pusaka sakti bernama Kiai Akik Ampal Bumi. Pusaka itu lalu ditancapkan di puncak gunung. Seketika, melalui pusaka itu, tampaklah di dalam perut gunung ada seekor ular naga yang sedang tidur pulas, tampak jinak dan tenang. "Lihat Kiai, kita berhasil menemukan ular naga yang Kiai cari," ujar Syekh Jatikusuma lega. "Syukurlah, ternyata naga ini yang merusak tempat tinggal saya," balas Kiai Meranggi. Namun di tengah kegembiraan itu, prahara kembali datang. Hujan deras dan angin ribut terjadi lagi selama beberapa hari. Setelah badai usai, dari Gunung Butak tiba-tiba muncul beberapa sumber mata air baru. Sumber yang airnya mengalir ke arah timur dinamakan Kali Kesemen. Airnya mengalir jauh melewati Desa Tahunan dan Bangilan.
Lalu muncul sumber air yang mengalir ke selatan dari Gunung Kajar. Aliran air ini begitu deras hingga membuat tanah-tanah di daerah yang dilaluinya longsor, memaksa banyak penghuni untuk mengungsi. Karena banyaknya penduduk yang mengungsi, sumber air yang mengalir ke selatan inilah yang kemudian dinamakan Kali Lusi. Sementara itu, air dari Gunung Butak yang mengalir ke barat menjadi Kali Brubulan dan yang mengalir ke utara menjadi Kali Mudal di Pamotan. Setelah semua peristiwa itu, Kiai Merangi kembali ke daerahnya. Beliau meninggal dunia dan makamnya dihormati hingga kini, disebut Punden Merangi. Demikian pula dengan makam sahabatnya Kiai Bahurena yang dikenal sebagai Punden Bahurena. Inilah kisah yang menghubungkan tokoh-tokoh sakti dengan asal-usul sungai dan desa-desa di Blora, di mana sebuah kecerobohan kecil memicu prahara yang melahirkan sebuah nama besar, Kali Lusi. Pemirsa, tragedi yang terjadi di Sungai Lusi yang melintasi Blora dan Grobogan ini adalah duka kita bersama. Alhamdulillah, semua korban yang tenggelam sudah berhasil ditemukan. Kita diingatkan bahwa sungai yang dulunya sumber penghidupan kini menjadi ancaman mematikan akibat kelalaian dan krisis lingkungan yang parah. Sungai Lusi sedang memberi peringatan kepada kita. Semoga kita semua lebih menjaga urat nadi kehidupan ini. Terima kasih telah bersama kami. Saya Urip Daryanto bersama seluruh kru Blora TV yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.